people, bertemu kembali bersama dengan kita di sini dalam acara yang sungguh sangat dinanti-nanti, dalam acara Bro Pena, obrolan santai penuh makna, penuh nilai-nilai kebenaran dan penuh arti tentunya. Ya, saya percaya acara kita kali ini sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti, dan masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun ke-75. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan merdeka untuk bangsa Indonesia. 75 tahun adalah umur yang ya beranjak dewasa, umur-umur yang major. Kalau mungkin bangsa-bangsa negara lain udah lebih dahulu dari kita, tidak mengapa. Kita sedang menuju kepada kedewasaan suatu bangsa. Tentunya dengan pemerintahan yang baik, dipimpin dengan orang yang tepat, kita juga sedang berjalan ke sana. Dan Pena Story kita kali ini, tentunya juga saya Kiki nggak sendiri, seperti yang udah-udah. Saya ditemani dengan beberapa narasumber tetap. Dan saya juga kali ini ditemani dengan, bukan bro, tapi si saya. Saya langsung sapa. Cynthia, halo. Halo Kiki. Hai, apa kabar? Gimana Ki? Udah ikut lomba apa hari ini? Waduh, saya menang lomba lari kelereng dan lari karung. Sama makan-makan, bukan makan kerupuk, tapi makan-makan. Oh, bukan makan kerupuk ya? Ya, salah. Kalau kita kan bagian yang seru itu, makan-makannya, sis. Iya, tapi itu juga ditunggu-tunggu ya? Iya. Acara-acara seperti itu ditunggu-tunggu. Acara juga seru-seru? Ya, kalau di tempat saya karena COVID ini belum ada acara apa-apa nih, kebetulan. Oh, acara lombanya virtual kali? Iya, makanya sekarang kita lihat dong, kita pakai baju merah. Yo, ikut berpartisipasi. Sis, ya. Langsung aja nih kita sapa narasumber tetap kita nih. Ada Pak Rudi di sana seperti biasa. Halo Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Halo Kiki, Cynthia. Iya, merdeka Pak Rudi. Oh, Pak Rudi memang luar biasa. Setiap momen tepat nih. Jadi ada semua mendukung ya kan? Dari busana, dari penampilan, itu sih selalu tampil luar biasa, exciting. Pak Rudi, kali ini kita membahas sesuatu tema yang tentunya juga dinanti-nanti sama Bro Pena. Tentunya ada beberapa komen yang biasa kita suruh mereka like, subscribe, dan komen. Dan kali ini disuruh angkat tentang tema integrity. Integritas seorang prajurit Kristus, katanya gitu Pak Rudi. Ini menarik nih Pak Rudi. Oh, karena kebetulan kebetulan narasumber kita kali ini dia seorang Dansat Brimob Kalimantan Tengah. Jadi komandan Satuan Brimob Kalimantan Tengah. Iya, dia ini pribadi yang luar biasa nih, saya kenal baik. Langsung saja kita undang ya, Kombes Pol Bambang Wijanarko Bain. Halo Pak Bambang. Halo Bro Kiki, apa kabar? Halo Sis Cynthia, apa kabar? Sehat Pak Bambang? Sangat sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa ya. Kita terpisah jarak dan waktu. Waktu enggak ya? Kita beda nggak sih waktu enggak ya? Enggak, sama WIB, sama WIB. Ya, jarak doang nih Pak Bambang nih. Sehat ya Pak Bambang? Iya. Sehat, puji Tuhan. Tuhan ya, luar biasa. Nih kali ini kita mau bicara tentang integritas nih Pak Bambang. Gimana sih? Kayaknya ada sesuatu yang mau menarik yang dia mau lanjutkan ini ke Pak Bambang. Ya. Silakan sih. Pada dasarnya integrity itu kan banyak orang mengenalnya integrity is doing the right thing when no one is watching ya Pak ya. Wah, setuju. Setuju. Keren ya bahasanya. Setuju, keren banget tuh. Kali ini mantap. Kita melakukan sesuatu yang benar walaupun orang lain tuh nggak lihat. Nah kalau arti itu kan secara umum arti integrity ya Pak ya. Kalau dari Pak Bambang sendiri itu integritas itu apa sih Pak? Integritas ya memang saya secara pribadi untuk yang satu ini integritas itu saya mengatakan pada diri saya bahwa integritas itu memang harus mutlak dimiliki oleh pribadi saya, pria khususnya, terlebih saya pemimpin. Seperti saya sebagai umat percaya, sebagai pria-pria yang sudah dipulihkan, integritas itu mutlak harus dimiliki oleh saya. Apalagi saya seorang pemimpin, buat di rumah tangga, atau di keluarga, di satuan saya, begitu ya. Itu mutlak banget, harus dimiliki. Kalau enggak repot. Arti dari pertanyaan si Cynthia sendiri, integritas itu, ya memang banyak pengertian integriti atau integritas ya. Tapi kalau saya secara pribadi, integritas itu buat saya adalah satu prinsip nilai-nilai kebenaran yang harus diucapkan dia. Namun tidak hanya cukup sampai diucapkan, tetapi dia harus dilakukan. Nah, yang menarik ini dilakukannya, buat saya integritas itu ya, dia harus konsisten. Betul. Dia harus konsisten, dia nggak bisa pagi lain, atau sekarang lagi melakukan, besok enggak, minggu depan nggak bisa. Jadi dia harus dilakukan secara konsisten, bro.
Ya. Di samping konsisten, dia juga ada syaratnya. Dia dilihat orang atau tidak, dia nggak peduli. Nah, jadi saya sederhanakan, integritas buat saya pribadi adalah suatu prinsip nilai-nilai kebenaran yang harus diucapkan dan dilakukan secara konsisten. Dan dia tidak harus dilihat orang. Betul. Atau tidak, dia nggak peduli di situ. Ya, tentunya nggak mudah ya Pak Bambang ya, sebagai salah satu pimpinan di jajaran penegak hukum, dengan pengalaman kepemimpinan di berbagai daerah ya, Bapak kan udah mungkin ke daerah-daerah yang ada di Indonesia lah. Ya, kan? Penugasan lah, operasi gitu ya. Betul. Apa sih Pak tantangan menjadi seorang anak Tuhan yang berintegritas, serta bisa jadi terang dan garam bagi teman-teman seprofesi dengan jabatan Bapak yang sekarang? Tantangannya tidak populer. Menarik ya. Jadi tantangannya tidak populer dia. Karena memang bisa, kita Pak, nggak sama. populer? Ya karena kita nggak sama dengan mereka. Ya. Jadi contoh, kan ada undang-undang, ada aturan, ada ketentuan, ya dibuat oleh negara, oleh pemerintah. Bahkan di internal kita pun institusi Polri yang kebetulan saya berdinas ini pada aturan-aturan yang mengikat keluar dan ke dalam. Misalkan seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya tentang narkotika. Siapa pengguna, bahkan pemakai gitu ya, bahkan yang mensuplai, membuat, itu kan harus ditangkap, harus ditahan. Sekarang saya dihadapkan, misalkan seandainya siapapun pasti tidak terlepas lah dan sudah masuk di mana saja. Nah, bahaya narkoba. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada anak buah saya, anggota saya? Dan saya ngalami ini, dihadapkan seperti itu. Apakah saya harus double standar? Oh, itu hanya berlaku untuk masyarakat saya. Masyarakat saja maksud saya. Itu kan harus saya tegaskan bahwa undang-undang itu berlaku juga buat anak buah saya. Jadi saya harus tegakkan disiplin ini. Bagi anggota saya, apalagi aparat, pelindung, pengayom, pelayan masa, dia menggunakan narkoba, bagaimana sikap saya? Bagaimana integritas saya? Saya nggak boleh itu istilahnya pilih kasih. Ya saya harus menegakkan. Dan itu sangat tidak populer sekali buat anggota saya. Tapi saya harus menyatakan melakukan hal itu. Itu tidak populernya di situ sih. Tapi cukup satu itu aja, nggak usah banyak contoh yang lain, banyak sekali. Kalau mau diperinci banyak ya Pak Bambang ya. Banyak sekali bro. Begitu. Mungkin menariknya tadi sih ya, saya dengar dari Pak Bambang bilang integritas itu harus continue. Ya, konsisten. Enggak pagi integrasi nongol, siangnya turun, sorenya nongol lagi. Itu kan bukan sesuai dengan nilai-nilai yang Pak Bambang miliki saat ini. Tadi juga nggak populer. Karena pertanyaan saya itu udah menjawab tadi yang Pak Bambang ceritakan. Cuman menurut saya gini, kalau Pak Bambang pribadi lah ya, penghalang bagi kita untuk menjadi seseorang pribadi yang berintegritas itu apa sih Pak? Penghalang untuk kita, kalau saya ya, karena ini pengalaman pribadi saya aja, bukan pengalaman orang lain. Ada dua hal, seperti Alkitab mengatakan, jadi ya cinta uang itu. Nah, ya, saya ingat saya, tolong dikoreksi nanti oleh Bro Kiki gitu. Sama si Cynthia di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu. Jadi cinta uang, itu penghalangnya. Kalau kita sudah cinta uang, kita nggak bisa menjadi berkat melihat masyarakat, melihat satuan saya, anggota saya yang mungkin sedang mengalami musibah. Apalagi situasi COVID pandemi ini. Jujur, walaupun dengan segala keterbatasan, kerinduan kita itu menjadi berkat buat anggota sendiri, buat satuan, buat orang lain yang ekonominya babak belur. Itu kita nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan loh. Walaupun kita jujur aja mungkin terbatas juga ya, pasti kita pengen memberkati. Nah, kalau kita sudah cinta uang, wah, nggak bisa kita. Repot itu Pak, kalau udah cinta uang itu. Itu penghalang-penghalang. Makanya saya selalu berbicara pada diri pribadi bahwa ya mensyukuri dengan yang ada. Saya nggak boleh cinta uang. Karena Tuhan pasti pelihara saya. Dan itu sudah banyak sekali Tuhan nyatakan dalam kondisi-kondisi nggak punya uang pun saya cukup diam, ngomong sama Tuhan, ya Tuhan bisa utus siapapun untuk memberkati saya. Nah, yang kedua yaitu ya seperti Roma 12 ayat 2, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Apa sih dunia ini? Dunia ini kan udah keras, bro. Jahat dia begitu. Saya sadar betul, wah saya sebagai polisi kalau saya berbuat jahat, aduh, udah nggak ada yang bisa menghalangi saya. Sudah saya punya kuasa, saya punya hukum, saya berbuat jahat.
Itu repot kan, Bro Kiki bisa bayangkan. Nah, itulah dua hal yang saya rasakan penghalangnya, yaitu cinta uang dan serupa dengan dunia ini, ya berbuat jahat itu tadi. Wah, menarik ya Sis ya. Sebenarnya udah nggak tahan, gue pengen tanya aja nih. Ya, itu saya tidak tahu apa aja. Ayo Sis, silakan Sis. Ya. Silakan. Sebelum kita ke Pak Rudi nih, silakan Sis. Kalau saya sih melihat yang tadi ya Pak, yang terakhir itu adalah serupa. Itu mungkin kalau kita sebagai orang profesional di dunia kerja, ya, mungkin gampang banget tuh ngomong begitu ya. Tapi Pak Bambang itu begitu dia ucapin, saya wow gitu ya. Karena apa? Memang godaan tuh banyak ya Pak Bambang, kita tahu, apalagi sebagai aparat ya. Mungkin Bapak bener aja gitu ya, orang menilainya kurang bagus gitu. Benar ya Pak ya, kalau di dalam gitu kan ya Pak. Tapi di mana Bapak bisa tetap konsisten, itu yang tadi yang luar biasa sih sebenarnya. Itu kan penghalangnya untuk tetap jadi seorang pribadi yang berintegritas. Tadi Bapak bilang jangan serupa. Ya karena godaan pasti ada ya Sis ya. Iya betul. Ada banyak macam gitu. Tawaran pasti ada banyak macam. Nggak mungkin nggak. Betul, ya kan? Betul. Image yang di luar pun kan yang terbentuk. Mohon maaf banget Pak ya kan. Waduh gitu kan, kurang begitu bagus gitu ya Pak ya. Iya. Gimana tuh Pak kira-kira Bapak menanggapi hal ini gitu Pak? Apakah tetap ya udah mau orang lain mau ngomong apa tapi saya tetap mau serupa dengan gambarnya Kristus? Gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi pertanyaannya yang mana nih? Apa nih? Pertanyaannya itu gimana sih Pak? Bapak bisa tetap konsisten apa yang dilakukan sama Bapak gitu loh. Walaupun godaan banyak, pasti ada tawaran. Banyak godaan, pasti kan ada tuh Pak. Kalau kita tadi ngomong cinta uang pasti ada suap-suap pasti dong Pak. Nah, itu itu Bapak pasti. Cara menahan godaan itu gitu loh Pak. Dia mau ngomong suap tadi nggak enak Pak. Gitu. Oh gitu. Ya kuncinya kita untuk biar tidak tergoda serupa dengan dunia ini ya seperti pemimpin-pemimpin kita ajarkan ya, kita harus intim sama Tuhan. Karena kekuatan kita untuk tidak serupa ya intim sama Tuhan. Wow. Kita baca firman, sederhana saja, kita nggak usah pakai berteori apa. Intim sama Tuhan, baca firman itu jadi gaya hidup. Walaupun jujur dengan situasi pandemi ini memang waktu ini kita berasa kurang sekali. Gitu ya. Tapi kan saya juga banyak ya, seperti Pak Rudi itu udah saya anggap Bapak Rohani yang luar biasa buat saya. Pak Arman juga mungkin dari Barat. Saya nggak kurang-kurang, saya suka komit sama istri, mau tidur gitu ya. Udah capek, mata udah nggak bisa lihat. Gitu ya. Tapi kan kita harus baca firman, karena firman itu kan kekuatan saya sebagai aparat menghadapi masalah sosial yang sebegitu banyaknya, dari pagi ketemu pagi, 3 hari 2 malam nggak tidur. Ya, saya baca firmannya dengan Bible is gitu ya. Mungkin mohon maaf saya nyebutin aplikasi ini, tapi di Bible itu kan kita bisa mendengar gitu. Walaupun mata kita letih gitu ya. Kita masuk. Kemudian saya juga jujur, saya punya gaya hidup yang saya pelihara selama ini. Yaitu saya punya waktu yang sebenarnya efektif 45 sampai 1 jam sejak tahun 2000 itu. Waktu rumah saya masih di Jakarta Selatan, ke kantor itu kurang lebih saya makan waktu 1 jam. Saya tidak pernah membiarkan waktu 1 jam itu, yaitu saya mengendarai mobil dengan berjalan begitu saja. Saya pasti akan menyetel lagu puji-pujian. Bahkan sampai di sini pun, walaupun ke kantor setengah jam, saya nyetel lagu-lagu pujian. Buat apa? Saya pengen gitu loh, nyembah Tuhan. Karena saya pernah dengar bahwa kita menyembah Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita connect jadinya sama Tuhan. Jadi ya kita intim sama Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita punya gaya hidup nyembah Tuhan, mendengarkan puji-pujian. Dan yang terakhir, saya biar kuat gitu ya menghadapi dunia ini, saya jujur saya mencari komunitas. Saya sadar benar komunitas itu adalah brother keeper saya, sister keeper saya. Nggak bisa, saya sendiri tuh nggak bisa bos, nggak kuat kita. Serigala di luar banyak banget, apalagi kita sebagai orang-orang percaya yang punya komitmen, dia pasti akan istilahnya memata-matai kita, melihat kita, ya kan, untuk menerkam kita. Saya sadar betul, makanya berkomunitas, diam di dalam komsel yang diajarkan oleh pemimpin itu mutlak buat kita pria-pria ini. Makanya sebisa mungkin saya hidup di dalam komunitas tersebut. Komsel saya ada, Komsel Gracia, wah keren tuh, ada si Steli, seru tuh, Bro Ivan, Bro Adi, keren-keren tuh, wah rame deh tuh. Gitu. Tapi ujung-ujungnya kita saling menguatkan. Gitu sih. Oke. Wah menarik ya Sis ya.
Mungkin Menarik sebelum saya ke Pak Rudi nih, kalau Pak Babang tadi bilang ya Pak Rudi ada sebagai figur, sebagai Bapak rohani, dan mungkin juga ada yang lain. Kalau boleh tahu nih Pak Bambang, di tempat Bapak berdinas sekarang, atau kita bicara institusi aja, ada nggak sih figur-figur yang Pak Bambang bilang, oh ini kayaknya sejalan dengan saya, atau bisa jadi apa ya, satu figur yang bisa saya contoh gitu Pak? Ada. Tapi Ya, ada. Dan itu biasanya saya mencoba untuk bergaul erat dengan beliaunya, begitu ya, dalam situasi kerja, pendekatan kerja khususnya, karena saya pengen mendapatkan satu nilai-nilai yang positif buat saya sendiri, dan saya sadar bahwa memang saya sendiri membutuhkan bimbingan oleh beliau. Gitu. Ada lah, 1-2 ada, tapi tidak semuanya, karena dalam memilih figur kan kita harus selektif ya, mana yang bagus buat diri kita, bagus buat satuan, buat bagus organisasi juga, dan terlebih sikap dia pun tidak beda dengan masyarakat pun, dia melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu. Karena kita nih, ini bukan bahasa saya loh, ini bahasanya undang-undang, bahwa tugas Polri itu harus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu di dalam tugas pokok Polri pasal 13 itu jelas sekali. Luar biasa sis ya. Itu pengalamannya orang yang berintegritas gitu sih. Kagum saya. Ada waktu dimanfaatin. Kalau kita kan udah capek, ya udahlah Tuhan ya, udah capek. Iya, benar. Padahal Pak Bambang tadi bilang ya, 3 hari nggak tidur tuh. Masih dia. Ya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Saya tidur terus, Pak. Nah. Kita ke Pak Rudi nih, Dit ya. Ya. Rudi pasti udah mendengar dong, dan tahu persis tahu banyak tentang sosok kita kali ini Pak Bambang. Ya. Dan koreksi tadi juga benar Pak Bambang, ayat-ayat yang tadi Pak Bambang sampaikan pun itu korek, benar, itu benar sekali, tepat, dan itu juga selalu ayat-ayat yang selalu saya baca juga Pak. Gitu. Kita tahu cerita tentang Yusuf ya Pak Rudi ya. Kita bicara integritas dia, tentang Nuh, tentang Lot, dan mungkin masih banyak-banyak contoh yang lain. Dari pengalaman yang Pak Bambang cerita tadi, gimana nih Pak Rudi melihatnya dengan kondisi saat ini, dengan keadaan saat ini? Kita yang benar-benar tahu tentang kebenaran, gimana nih Pak tentang integritas? Apakah ya memang itu mutlak dimiliki atau bagaimana Pak? Triggernya apa di dalam hidup kita gitu? Setiap orang percaya itu prajurit Kristus. Nah kalau Pak Bambang double, selain prajurit Kristus dia juga prajurit beneran. Polri dan TNI ya. Jadi integritas itu mutlak buat setiap orang percaya. Ya. Yang paling cocok tuh ayatnya adalah Ayub 1 ayat 1. Jadi Tuhan sendiri yang berkata kepada setan, kepada iblis itu. Dia bilang gini, kamu lihat nggak Ayub? Orang hambaku yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu integritas tuh. Itu integritas tuh ya. Saya ulang sekali lagi, hambaku yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah itu integritas yang ada di Alkitab. Nah itu mutlak harus dimiliki oleh orang-orang percaya atau prajurit Kristus. Jadi kalau Pak Bambang ini memang saya punya pengharapan kepada dia untuk menjadi terang, menjadi garam ya, sebagai orang yang Tuhan percayakan ada di institusi Polri, dan saya percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun dia, membawa dia untuk bagaimana memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa pimpinan Tuhan juga yang memimpin dia, sehingga dia akan nanti menjadi seorang yang menjadi teladan, menjadi panutan di institusi Polri itu. Dan saya percaya Tuhan akan pakai. Ya siapapun yang berkuasa, ya seperti Daniel 3 kali ganti raja, Daniel menjadi orang kepercayaan. Ya, kenapa Daniel menjadi orang kepercayaan di Babel? Itu bukan di Israel, dia di Babel. Kenapa? Nah, dia punya integritas ya yang luar biasa, dan dia orang yang punya hikmat dipakai Tuhan untuk membuka segala hal yang sifatnya rahasia. Nah, seorang prajurit memang harus punya integritas. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau. Ayub bisa bertahan karena punya integritas. Sekalipun situasi kondisi begitu berat, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, bahkan istrinya meninggalkan dia, bahkan dia dibilang orang gila, tapi ya dia mempercayai Tuhan.
Ketika dia mempercayai Tuhan sepenuh hati, dia mengenal Tuhan dengan benar, dan dia pertahankan konsisten. Pak Bambang tadi ngomong konsisten terus-menerus. Ya, prinsip kita harus begini, kita harus tetap hidup dalam kebenaran, terus melakukan kebenaran, sekalipun diperlakukan tidak benar, kita tetap berespon benar. Itu prinsip yang harus kita pegang. Kenapa? Kita hidup bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, ada Tuhan yang memimpin dan mempromosikan hidup kita ke depan. Wow, luar biasa ya Sis ya. Ya kadang kan kita diperhadapkan dengan ini ya Pak, sesuatu yang bisa dibilang bertentangan dengan kebenaran dan nilai-nilai yang kita punya nih Pak. Ya. Ya kan, kadang-kadang kan kita di kayak Pak Bambang bilang tadi lah, ya apapun itu saya harus tampil sebagai pribadi yang mencerminkan tentang kebenaran itu. Ya. Tapi kan kadang diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar butuh respon yang benar, itu kan kadang-kadang sulit Pak Rudi ya. Ya, betul. Artinya berespon dengan benar itu yang sulit sekali. Kalau mungkin setelah itu kita, harusnya kan begini. Nah, itu gimana tuh Pak Rudi? Ya, respon yang benar itu timbul karena kita ada di dalam Kristus. Jadi kita ada di dalam Tuhan senantiasa. Sehingga yang keluar itu selalu, walaupun di tengah tekanan, di tengah badai, ya ketidakadilan, kita tetap berespon benar. Kenapa? Ada dasar kebenaran di dalam hidup kita. Ya, jadi apapun tekanannya, apapun triggernya, yang keluar itu selalu respon yang benar. Kenapa? Di dalam hidup kita ada kebenaran, ada Tuhan itu sendiri. Nah, kendalanya begitu banyak. Nah, tadi Pak Bambang luar biasa ya, karena pengalaman dia, penghalangnya adalah cinta akan uang. Ya, Timotius 6 ayat yang 10 bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, jadi prajurit Kristus maupun prajurit Polri itu nggak boleh cinta uang, bahaya. Kalau orang cinta uang, hancur hidupnya. Karena apa? Nah, di situ iblis akan pakai kita sebagai celah untuk masuk supaya rusak integritas kita. Yang kedua, bahwa kita nggak boleh serupa dengan dunia. Itu benar sekali. Ya, kita orang udah percaya, ya orang di dalam Tuhan nggak boleh lagi serupa dengan dunia. Apa itu dunia? Ya, dunia itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dunia itu adalah suatu sistem yang nggak sesuai dengan kebenaran firman. Luar biasa Sis ya. Berarti seseorang yang berintegritas itu artinya kalau saya bilang kalau memang nggak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan kayak Pak Bambang tadi itu, kayak Pak Bambang tadi kan ngomong, saya tuh bisa kayaknya sih simple banget ya. Tapi sebenarnya itu melakukannya itu butuh proses gitu. Ya Pak Bambang ya. Kan ada kan situasi gini Pak Bambang. Bapak kan diperhadapkan dengan satu hal yang benar-benar bertentangan dengan kebenaran, dengan nilai dengan prinsip Pak Bambang sendiri. Itu gimana Pak menyikapinya Pak? Buat saya jalanin aja gitu loh, jalanin aja, ndak menjadi suatu hal yang wah ini berat. Kan banyak tuh suka ditanya juga saya dengan teman-teman gitu, Pak Bambang gimana nih diperhadapkan dengan masalah sebagai umat percaya. Betul. Buat saya biasa saja, jalanin aja. Ndak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, gimana, enggak. Ada contoh peristiwa nggak sih Pak Bambang? Ada contoh peristiwa nggak yang benar-benar real lah? Artinya nggak apa-apa. Itu ada. Ya? Pasti kita ngalamin di dalam menghadapi masalah-masalah sosial, di dalam organisasi besar seperti Polri ada. Ya, Pak Rudi juga pernah menyaksikan proses ini, tetapi saya kan menjalaninya dengan biasa saja. Saya bahkan menjaga hati saya gitu ya, misalkan mutasi tapi tidak dipromosi, flat saja begitu. Saya mencoba sikap hati saya dengan benar gitu. Saya percaya Tuhan itu berkarya dalam setiap langkah hidup saya. Jadi apapun hingga kepada promosi jabatan, Tuhan campur tangan, bro. Tuhan campur tangan. Saya jaga hati benar. Dan betul-betul saya sepakat sama istri jaga hati. Bukan saya, istri saya juga. Karena kan biasanya kan suami kan kalau dapat jabatan bagus, istri yang seneng kan gitu ya. Gitu ya. Betul. Jabatan jelek, istrinya jauh lebih sedih. Nah, saya sepakat langsung sama istri. Kalau misalkan tidak dapat promosi pun ya nggak apa-apa begitu. Pasti Tuhan nanti akan waktunya Tuhan angkat. Nah, begitu saya jaga hati, apa yang terjadi? Bahkan menjadilah hal yang luar biasa. Dalam waktu sebulan saya mendapat promosi jabatan yang bagus. Tuhan izinkan
saya mengalami flat itu justru dilihat oleh dunia malah menjadi hal yang luar biasa. Begitu. Itu pengalaman pertama. Yang kedua juga yang baru-baru ini misalkan terjadi, katakanlah tahun lalu gitu ya, 2019 tahun lalu masih baru nggak ya? Masih baru ya? Masih tahun lalu. Masih hangat lah ya. Mungkin masyarakat pun menyaksikan gitu, melihat gitu ya, bagaimana saya memimpin mengamankan satu objek ya, yang harus dijaga ya, Bawaslu dengan saya membawahi 5.300 saya nonton sampai jam 3 pagi Pak, saya nonton itu. Iya itu, dan saya Bro Kiki, saya baru tersadar bahwa saya sudah 3 hari 2 malam nggak tidur. Karena tekanannya yang seperti itu ya. Saya menjalankan itu dengan santai saja Pak. Saya mendapat reward atau tidak, promosi atau tidak, buat saya nggak ada masalah Pak. Karena itu ya tugas tanggung jawab saya. Kenapa? Saya nggak perlu istilahnya melaksanakan tugas ini biar dibilang baik. Oh, melaksanakan tugas ini biar mendapat reward. Enggak. Ya itulah salah satu integritas saya. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya jaga hati, saya mau benar di hadapan Tuhan. Indah pada waktunya, Bro. Amin. Tepat di akhir tahun, ini saya mendapat jabatan. Saya diberikan kepercayaan oleh institusi saya untuk menjabat di satu daerah di Kalimantan Tengah ini. Saya 17 tahun Bro di resimen di Kelapa II, dan saya mendapat satu promosi jabatan di wilayah ini. Buat saya tepat pada waktunya. Buat saya itu hadiah Natal. Pas loh waktu itu di pas menjelang Natal. Jadi sudahlah, kita bersandar aja sama Tuhan. Ya, integritas pegang terus. Nggak salah itu integritas, karena itu adalah prinsip-prinsip nilai kebenaran, dan semuanya pasti indah pada waktunya. Yang penting kita jaga hati, tetap percaya. Gitu, Bro. Luar biasa. Ya. Pena People ya, saya percaya ini bukan sesuatu ucapan yang cuma diucapkan sekedar dengan kata, tapi berasa. Tanya dulu dong, gurunya siapa dong? Gurunya siapa dong? Itu nanti ada Bro-nya ada ke gurunya. Pak sendiri tuh gurunya saya itu. Waduh. Luar biasa sih. Nih, Pena People dimanapun Anda berada, ini pegang tuh yang namanya lakukan aja bagian kita yang terbaik. Percaya proses tidak akan membohongi nanti hasilnya. Itu sih luar biasa sih. Betul. Mungkin ada sis mau nanya nih sis. Ya, oke, aku ke Pak Bambang dulu ya, Bro. Pak, teladan apa yang Bapak ingin tanamkan kepada seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Bapak? Apa nilai-nilai kebenaran tentang integritas yang baru saja Bapak jalan, yang Bapak ingin tanamkan ke anak-anak Bapak? Kalau kepada anggota saya khususnya, saya nggak banyak hal, gitu ya. Yang pasti kalau saya banyak nanamkan, tapi saya tidak memberikan keteladanan, kan itu kan jadi repot ya. Betul. Jadi saya menanamkan yang sederhana saja, yaitu lakukan aja satu kepercayaan atau hal-hal yang kecil dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan itu tidak harus dilihat orang. Ya, lakukan segala sesuatu, hal-hal kecil itu dengan baik, dengan berlandaskan Kolose 3 ayat 2-3, seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Itu hasilnya luar biasa, Bro. Amin. Jadi melakukan hal-hal kecil itu ya di rumah, di lingkungan, di satuan, nggak boleh beda-beda, Bro. Nggak boleh, kalau di rumah tampilannya saya mau pakai tampilan A nih. Kalau di kerjaan ketemu Pak Bambang, tampilan saya B nih. Di lingkungan masyarakat C, nggak boleh, Bro. Jadi lakukan aja yang sederhana-sederhana, yang kecil-kecil, dimulai dari rumah, dan tidak boleh istilahnya lain di mulut, lain di hati, lain di lain di mata, begitu ya. Nah, jadi artinya lakukan saja hal-hal yang benar, dimulai dari hal-hal kecil, dan semuanya harus dimulai dari rumah, sehingga rumah kita baik, kita dapat melaksanakan tugas karena rumah kita baik. Di satuan pun, tempat Anda berdinas pun baik, dan tentunya masyarakat akan merasakan bahwa ini polisinya sudah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Begitu, Bro. Sederhana tetapi yang berdampak ya, gitu ya, Pak? Ya lakukan yang sederhana, yang kecil ya, itu yang benar, dimulai dari rumah. Mungkin terakhir sekali ke Pak Bambang ini, Pak. Boleh nggak tegaskan ke Bro Pena atau Pena People dimanapun berada yang sedang menonton acara kita saat ini, apa yang benar-benar kita harus lakukan dengan bahasa yang sederhana? Artinya yang tadi sih,
sederhana maupun berdampak, dan mungkin ada lagi buat Pena People Pak Bambang yang lagi nonton nih acara kita. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, dan siapapun yang menyaksikan ini, ya, yang pertama adalah milikilah integritas yang sesungguhnya. Lakukan kebenaran itu dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah Anda. Luar biasa. Sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan nih sesuatu closing statement nih dari Pak Rudi nih. Pak Rudi, mengenai yang kita sudah bahas di atas tadi, integritas. Gimana nih Pak Rudi? Pesan-pesan buat Pena People kita kali ini, Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Tema kita kan hari ini integritas prajurit Kristus. Ya. Jadi kenapa kita angkat tema ini? Karena Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang baik tidak memusingkan hal-hal penghidupannya, yang penting bagaimana dia bisa berkenan kepada komandannya. Kita selalu hidup harus berkenan kepada komandan. Nah, kalau kita komandannya siapa? Komandan kita adalah Tuhan itu sendiri, Kristus. Nah, bagaimana kita bisa selalu berkenan kepada Dia? Nah, kita harus mempercayai Dia sepenuh hati. Ya, kita juga harus taat kepada firman-Nya, dan kita harus terus melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Bambang bilang mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, itu setuju, itu benar. Karena kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kalau kita nggak bisa mengurus hal-hal yang kecil, bagaimana kita dipercayakan hal-hal yang lebih besar? Mulai dari diri kita, mulai dari saya, mulai dari keluarga kita, dan pasti dimanapun kita berada, kita pasti bisa jadi teladan. Nah, luar biasanya Pak Bambang adalah bahwa dia dimanapun ditempatkan selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu kelebihan dia, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Tuhan dimanapun dia ditempatkan. Itu yang luar biasa, nilai yang tetap dia pegang, bahwa kebenaran yang menopang hidup dia sampai saat ini. Dan saya yakin melalui hidup dia akan membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Pena People, luar biasa Pena Story kita kali ini. Ada banyak nilai-nilai, ada banyak hal-hal yang sederhana buat kita bisa lakukan, ya Sis ya, tapi berdampak buat seisi lingkungan, keluarga kita, pribadi kita tentunya Sis ya. Oke, Pena People, sampai di sini dulu acara kita kali ini, Pena Story kita kali ini. Terima kasih buat Pak Bambang, buat semua masukannya, buat semua nilai-nilai yang sudah di-sharingkan. Kami berdoa, Bapak juga selama bertugas di sana, Tuhan sertai, Tuhan tolong, dan selalu dipimpin oleh Tuhan. Ya, Sis ya. Amin. Terima kasih juga buat Pak Rudi, buat waktunya Pak Rudi sudah bersama terus dengan kita. Ya, di akhir acara, saya Kiki dan Cynthia Pak mohon pamit. Dan jangan lupa, Pena People, jangan lupa deh Pak Sis. Di like, di komen, dan di subscribe. Kirim ke teman-teman, bagikan ke teman-teman, biarlah Pena Story kita akan menjadi berkat. Boleh menjadi berkat, ya. Ya, sampai jumpa lagi di Pena Story kita kali akan datang. Dan kami yang bertugas undur diri, terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom semuanya.